Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Akmabri Samuzafar Asyahir dari kelas 11 IP 1. Dan pada video kali ini saya mau nge-review makanan tradisional yang udah ada di samping saya. Oke, kalau gitu makanan tradisionalnya adalah tahu gejrot. Nah, sebelum saya review apa rasa dari tahu gejrot ini, saya mau ngasih tahu kontinen-kontinen apa aja yang ada di tahu gejrot ini. Oke, teman-teman bisa lihat dulu. Get closer. Nah, yang pertama di sini tuh untuk kuah perasanya itu make cuko yang terbuat dari asam Jawa dicampur dengan gula-gula. Makanya rasanya asam dan manis. Nah, selanjutnya di sini tuh ada bawang putih. Ada bawang putih dan bawang merah. Dan yang terakhir untuk rasa dominan di pedas karena di sini ada apa ini? Cabai hijau. Nah, kalau udah saatnya kita makan. Udah jelas ya teman-teman untuk bumbu-bumbunya. Bentar. Nah, selamat makan. Rasanya pedas teman-teman, tapi dominan ke asam karena tahunya. Emang kalau tahu Sumedang itu terkenal karena tahunya yang rasanya ya sedikit asam, itu kayak tahu Sumedang. Oh ya, tadi lupa, berarti sama bahan tambahannya yaitu tahu Sumedang. Ini jenis tahu Sumedang ini karena rasanya asam tapi enak kok teman-teman. Ada manis, gurih, pedesnya dapat sama asam, jadi percampuran rasa yang unik banget. Jadi saya saranin teman-teman harus coba makanan tradisional ini. You must try guys. Oke, mungkin itu aja review makanannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Zimatul Afkar dari kelas 11 IP 1 mau review makanan. Ini asal daerahnya dari Bali. Ayo tebak apa? Ya benar, pai buah. Yeay. Nah, pai buah ini biasanya itu khasnya itu dari Bali, asalnya dari Bali. Biasanya itu orang-orang dari Bali kita dikasih oleh-oleh biasanya pai buah. Nah, biasanya itu kan pai buah tuh ada dua jenis gitu ya, ada pai susu sama pai buah yang kayak gini. Nah, bahan-bahannya dari pai buahnya ini biasanya tuh kayak ada buahnya gitu. Biasanya tuh buahnya tuh kayak ada jeruk, anggur atau enggak kiwi. Terus juga yang pinggir-pinggirnya itu namanya kayak kulit pai gitu kali ya. Kulit painya itu kayak biasanya tuh ada dari dibuatnya tuh kayak dari tepung terigu, terus juga margarin sama kuning telur, terus juga gula pasir sama vanila bubuk. Biasanya itu terbuatnya dari itu. Terus kalau ini namanya fla, yang putih-putihnya itu namanya fla. Flanya itu terbuat dari kayak susu UHT, terus juga gula pasir, margarin, terus juga ada namanya margarin, terus kuning telur, terus juga ada garam sama vanila bubuk. Nah, oke, sekarang kita buka aja langsung ya. Nih, kita coba. Buat rasanya itu enak, terus juga manis-manis, ada manis-manisnya gara-gara anggur sama jeruk juga manis. Terus flanya juga enak. Pokoknya cocok buat kalian yang menggemari makanan manis, ini cocok buat kalian semua. Pokoknya langsung dicoba, ini dijamin kalian bakal ketagihan. Oke, segitu aja review dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Anis Fitria. Di sini saya akan mencicipi makanan khas dari Jawa, yaitu gemblong.
Jadi, gemblong itu makanan dari Jawa. Banyak sumber yang bilang kalau gemblong itu sebenarnya dari Betawi. Tapi gemblong itu nggak cuma dijual di Betawi, tapi juga banyak dijual di wilayah Jawa yang lain, seperti misalkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur, gemblong itu bukan disebut gemblong, tetapi namanya getas. Nah, gemblong itu apa sih? Gemblong itu adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang kemudian dicampur dengan santan dan kelapa, parutan kelapa. Kemudian setelah dicampur, gemblong itu dibentuk bulat-bulat. Nah, kalau udah jadi bulat-bulat kayak gini, terus gemblong itu digoreng. Ketika udah selesai digoreng, gemblong itu dilapisin pakai gula. Makannya gemblong itu luarnya manis. Nah, jadi rasa gemblong itu di dalamnya gurih karena dia terbuat dari beras ketan, dan di luarnya itu manis karena dia pakai gula. Ini kalau dimakan pas baru matang itu gulanya bisa renyah banget, tapi karena ini udah agak lama jadinya gulanya udah agak cair dan udah nggak kriuk lagi, tapi rasanya tetap enak. Terus gemblongnya itu dalamnya juga empuk, nggak keras, jadi manis. Jadi buat kalian yang suka makanan manis, ini pasti suka karena gulanya itu nggak terlalu tebel dan juga nggak terlalu manis. Manis sih, tapi untuk ukuran yang manis itu nggak yang manis banget, jadi pasti suka karena rasa gemblongnya sendiri pun juga nggak manis, rasanya gurih, terus dicampur sama gula merahnya yang manis, jadinya ini enak banget. Kalian harus coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizky Darmawan dari 11 IPS 1. Di sini saya ingin mereview makanan nasi Padang. Jadi nasi Padang ini adalah nasi yang dicampur-campur dengan menggunakan makanan lain. Nasi ini berasal dari Padang, namun orang Padang biasa manggilnya nasi kapau. Ini saya beli di dekat rumah saya seharga 19.000. Dan kali ini saya akan menunjukkan apa isi dari makanannya. Yang pertama ada nasi sebagai karbohidrat, sayuran sebagai protein nabati, ada ayam dan juga cincang daging sebagai protein hewani, dan juga sambal untuk pelengkap rasa. Jadi di sini saya ingin mencicipi rasanya apakah enak atau tidak. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk rasa yang ada di sini tuh dominannya ke asin, pedas, gurih juga, dengan tambahan beberapa rasa kuah-kuah gitu, dari kuah sayur nangka sampai kuah gulai. Ini semua dicampur menjadi satu sehingga menjadi satu kesatuan yang enak dan nikmat dan digemari oleh semua kalangan di Indonesia. Menurut saya rating dari nasi Padang ini bisa dibilang 9. Nasi Padang ini sudah seharusnya kita lestarikan sebagai makanan asli Indonesia, sebagai wisata pangan, sebagai kearifan lokal, sebagai makanan khas Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai remaja sudah seharusnya melestarikan
nasi Padang ini dengan cara membeli dan memperkenalkannya kepada anak dan cucu kita nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.